Okay, student, welcome to our class. We are going to talk about the narrative text, ya. Oke. Narrative text itu pengertiannya adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung, ya. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Narrative text juga punya beberapa jenis, ya. Salah satunya atau diantaranya fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, slice of life, personal experience. Ciri-cirinya menggunakan action verb, ya, action verb bentuk past tense. Action verb itu verb yang melakukan seperti do, ya, doing something. Menggunakan noun, kata benda sebagai kata ganti orang. Menggunakan adjective, bentuk non phrase. Menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Punya struktur naratif teks ini. Struktur naratif teks ini berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Secara umum, terdapat 4 tahapan dalam naratif teks. Yang pertama, orientasi, ya, orientation. Biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa yang ada di teks itu, kapan, kejadian, di mana suatu cerita ditetapkan, ya. Itu orientasi atau orientation. Yang kedua, complication, konflik, ya, konflik. Menceritakan awal masalah yang ada di dalam teks tersebut, menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut, ya, ada karakter utama. Yang terakhir itu resolution, bukan terakhir sih. Bagian-bagiannya dari resolution itu bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau malah makin buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Ending story-nya seperti apa? Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya jenis resolusi ini terdapat pada genre mysteries dan horror, ya. Seperti itu. Reorientasi, ya. Reorientation itu bagian atau penutup dari suatu cerita yang bersifat optional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, ya. Pelajaran moral bisa, ya, seperti moral value, ada nilai moral di sini. Berbentuk saran juga bisa atau pengajaran dari penulis, ya. Check it out. Kita akan mencoba memaparkan tentang Cinderella, ya. We are going to talk about the Cinderella. Ini contoh narrative text, ya. Nah, ini sebagai orientasi nih, yang dicetak tebal sebagai orientasi, ya. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. Like, nah ini bisa diucapkan berulang-ulang. Like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on and on, ya. Nah, ini once upon a time there lived a girl named Cinderella ini sebagai orientasi, ya. Lanjut, yang kedua, one day a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince's spouse. Cinderella wanted to go the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cry. Cinderella ini menangis karena ibu tirinya memerintahkan untuk yang lain. Then there was a fairly godmother standing beside her, ya. Yang cetak miring ada komplikasi nih. Ini ada masalah baru di sini nih. Yang ini masalahnya. Ada masalah. Why are you crying, Cinderella? Nah, kata ini godmother. The fairy godmother asked,
bertanya, because I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful dress, said Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress became the most beautiful dress and with beautiful slippers. Then fairy also turned a pumpkin into a parking coach, and the mice became 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight before the spell ended. Terakhir, at the ball, Cinderella amazed everybody. They include the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden, tiba-tiba, she sounded a clock, the first stroke of midnight. Remembered what the fairy he said. Cinderella ran back to go home, but she lost one of the slippers in the ballroom. The prince picked up her slipper, and would search for the girl whose foot fit with the slipper. Lanjut. A few days later, the prince proclaimed that they would marry the girl whose feet fit the slipper. Her stepsister tried on the slipper, but it was too small for them. No matter how hard the squeezes, they were too into it. In the end, pada akhirnya, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot, and the page slipped the slipper on the feet perfectly. Oke, seperti itu. Thank you for attention, student. Keep watching till the end, like and share. Okay, thank you.